Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Tayyim pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah biidznillah. Semoga semua yang mendengarkan teteh kali ini diberikan kesehatan oleh Allah, sehat walafiat, sehat lahir batin, dan semoga yang sudah berumah tangga kita ini penuh dengan keberkahan, ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu yang sangat kita impikan. Dan bagi yang belum menikah, yang saat ini mendengarkan teteh, semoga ya dipercepatkan dapat jodohnya yang maslahat dunia akhirat. Kenapa teteh? Karena untuk pembahasan kali ini teteh ingin sedikit ngobrol ya, sekelumit di dalam rumah tangga. Baik ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin para sahabat al-Asran sudah banyak yang tahu ya, bahwa salah satu tujuan di dalam rumah tangga itu siapa sih yang tidak mengharapkan atau yang tidak menginginkan ada rasa sakinah dalam rumah tangga ini. Sakinah itu jadi rasa kenyamanan ya dalam rumah tangga. Adem, ayem, tentrem gitu ya. Siapa yang tidak ingin? Semuanya ingin mengharapkan seperti itu ya. Ketika ada rasa ketentraman, kenyamanan dalam rumah tangga, ya otomatis ketika nanti kita melakukan aktivitas keseharian dalam rumah tangga, rasanya pasti kan lebih enak ya, lebih have fun, lebih bahagia ketika suami tenang mencari rezekinya, ketika sosok seorang istri atau ibu ya yang tenang ketika mendidik anak-anaknya, atau aktivitas apapun lah ya di dalam rumah tangga. Kan ini kenyamanan ini merupakan suatu modal kan. Apalagi kalau misalkan kita sebagai seorang muslim, kita bertujuan, rasa sakinah ini bertujuan untuk akhirat, bertujuan untuk syariat, bertujuan untuk agama, maka insya Allah kenyamanan ini pun nanti akan berlanjut, insya Allah akan kita dapatkan nanti di akhirat kelak, berkumpul kembali bersama keluarga kecil yang sangat kita cintai ini. Amin ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita sadar kan bahwa hidup ini adalah darul balai. Orang tidak ada satu orang pun yang terlepas dari darul balai, dari cobaan ya, dari cobaan. Apalagi bagi yang sudah berumah tangga, menikah ini merupakan salah satu maksudnya menikah ini merupakan ibadah yang sifatnya tuh sangat panjang banget gitu ya. Ibadah yang sangat panjang banget kan menikah ini. Dan tentu kan Allah itu akan mengijir, mencoba setiap individual orang-orang itu tergantung keimanannya pula. Seperti itu. Sehingga tak sedikit rasa nyaman yang ingin kita harapkan dalam rumah tangga, justru aku teteh, nasibku teh, aku sering mendapat perlakuan fisik yang kurang nyaman misalkan kepada diri aku, atau misalkan perlakuan yang kurang nyaman bisa aja berupa psikolog ke mental kan, seperti itu. Dan kebanyakan kalau teteh dengar-dengar kasus dari pemberitaan, justru yang kena korban atau banyak ulahnya itu adalah, kasihan sih ya, ke pihak istrinya gitu ya, yang dilakukan oleh suaminya. Bahkan tak sedikit juga mendengar kasus yang mendapatkan perlakuan fisik itu terhadap anaknya. Ya mungkin kita sebut dengan istilah KDRT ya. Lalu bagaimana nih teh? Kebetulan pada saat ini aku sendiri teh dalam rumah tangga aku ini yang sedang mengalami KDRT oleh suamiku. Apa tindakan yang harus aku lakukan nih teh gitu? Apakah aku harus berdiam diri saja? Apakah aku lebih baik bercerai saja? Ini gimana nih teh kalau kita berbicara menurut pandangan fikih? Kalau kita berbicara akan pandangan fikih, seorang istri dalam rumah tangga yang mendapatkan perlakuan KDRT oleh suaminya, sebetulnya si sang istri ini boleh kok untuk mempertahankan rumah tangganya. Ingatin ini ya, sekali lagi harus didengar, bahasa teteh ini diperbolehkan. Bukan dianjurkan, tetapi diperbolehkan. Jika si sang istri ini berpikir-pikir ingin masih tetap menjalani rumah tangga, meskipun ada ya pernah mendapatkan perlakuan fisik dari suaminya, silahkan. Itu adalah haknya sebagai seorang istri. Loh, kenapa nih teh? Kenapa? Kan itu sudah jelas nih ada perlakuan KDRT dalam rumah tangga. Tetapi kenapa dalam hukum fikih itu hukumnya diperbolehkan untuk mempertahankan rumah tangganya? Ya karena kalau berpisah pun itu bukan satu-satunya solusi.
Dan belum tentu itu lebih maslahat di dalam suatu perceraian pun. Karena perceraian pun, namanya perceraian, itu ada resikonya. Itu ada efek sampingnya, itu ada negatifnya juga. Baik, coba diperhatikan ya. Di sini Teteh membawa salah satu referensi kitab kitab Adabul Islam karyanya Syekh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa at-talaqu ghairul masyru'i. Perceraian yang tidak disyariatkan yaitu huwallazi yahdimul asra, yang mana si perceraiannya itu nantinya yang dapat menghancurkan keluarga. Wa yufakiku uroha, kemudian memutus tali silaturahmi, wa yud'ifu wahdatal ummah, bahkan dapat melemahkan persatuan umat, wa yughir sudura wa yahtikus sutura, menyakiti hati dan juga membuka aib-aib keluarga. Jadi banyak memang dampak buruk dari perceraian tersebut. Bisa aja dikarenakan perceraian, pendidikan anak itu jadi terbengkalai. Misalkan na'udzubillahi min dzalik, terjerumusnya wanita kepada sesuatu maksiat dikarenakan demi kebutuhan hidupnya. Maaf ya, na'udzubillahi min dzalik, misalkan karena tidak ada tulang punggung yang dulu adalah tulang punggung suami, sekarang dirinya entah alasan karena tidak punya skill atau apapun lah gitu alasannya, sehingga demi menuntut kebutuhan hidupnya, maaf ya dengan tanda kutip, menjadi wanita yang sengaja menjual dirinya. Kan mungkin kita juga banyak mendengar kasus korban-korban anak perceraian yang masa depannya itu seolah-olah kayak hancur akibat asuhan dari kasih sayang yang merasa hilang oleh sosok anak tersebut. Tetapi di sini Teteh mengatakan bukan berarti setiap perceraian akan mendapati hal seperti ini. Oh tidak, tetapi ini bagi sebagian yang barusan juga dikatakan perceraian ghairul masyru', yang tidak sesuai oleh syariat, itu yang tidak boleh seperti ini. Seperti itu. Jadi andai pun kalau perceraian itu harus terjadi, itu harus benar-benar dapat mengimbanginya, sehingga harus dipikir masak-masak mana sih yang lebih maslahat. Dan jika perceraiannya ini akhirnya akibatnya terjadi seperti ini, ya berarti kalau begitu perceraian ini bukan satu-satunya solusi kan. Dan makanya Teteh juga ingat ya, atas apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW, di sana mengatakan kalau man sabara ala su'i khuluqi imraatihi, kalau misalkan seorang suami itu sabar atas kelakuan buruk istrinya gitu ya, maka a'tahullahu minal ajri, maka ya jelas suami tersebut itu akan mendapatkan pahala. Bahkan pahalanya itu nggak main-main. Islam a'ta Ayyuba ala balaihi, bahkan itu pahalanya seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salam ketika mendapatkan balai. Nah begitu juga ini sebaliknya nih. Waman sabarat ala su'i khuluqi zaujiha, kalau misalkan seorang istri yang bersabar mendapati seorang suami yang bisa dikatakan buruk, maka atahallah gitu ya. Misla siapa? Siti Asiyah, imraati Fir'aun. Maka wanita ini akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Siti Asiyah, yaitu istrinya Fir'aun. Masya Allah ya. Jadi dari anjuran ini di sini sudah bisa kita pahami ya, bahwa di dalam rumah tangga itu pastilah akan mendapatkan konflik, mau konflik kecil ataupun konflik besar. Maka kata Rasulullah mengajarkan kepada kita, apa jika hal itu terjadi? Maka kata Rasulullah, sabarlah dulu. Ya tapi kan ini Teteh, masa kita harus bersabar? Masalahnya kasusnya suami aku itu KDRT, masa kita harus bersabar mendapati suami yang KDRT kepada kita? Artinya sabar di sini bukan artinya kita itu berdiam diri, bukan. Tetapi bisa dimaknai kita itu telaten menasehati suami kita, bahkan sampai menegur kepada suami kita. Ingatkan mas, yang kamu lakukan kepada diriku itu maksiat yang cukup begitu besar. Selain itu, istri pun kan bisa melaporkan nanti kepada hakim jika ini terus berlanjut. Nanti sang hakim bisa memanggil suami kita, menegur suami kita, memberikan tindakan kepada suami kita. Jika ini masih terus berlanjut, bisa mendapatkan sanksi, bahkan bisa mendapatkan suatu hukuman. Makanya yang tadi Teteh awal katakan, seorang istri pun mempunyai hak. Maksudnya bagaimana nih Teh? Mempunyai hak seperti bagaimana? Coba kita perhatikan kembali ya, akan referensi kitab yang kedua. Di sini Teteh mencari di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafas ya, ada ibarat yang mengatakan seperti ini.
Wa idza kana lirrajuli 'ala zaujati hukukun, ketika sang suami punya hak atas istrinya, fa innalil mar'ati 'ala rajuli hukukon ayuddon, maka istrinya pun ya sama, punya hak yang wajib sepenuhnya atas suaminya. Wa alaihi ayyusina mu'asyarataha, dan wajib ini bagi sang suami berkelakuan baik dalam bercampur gaul dengan istrinya. Fa in asa'a mu'amalataha, jika suami buruk dalam berperilaku kepada istrinya, lahal haqqu an tashku ilal hakim, maka sang istri di sini berhak melaporkannya kepada hakim. Wa alal hakim ayyan hahu, dan hakim di sini boleh melarang kepada suami tersebut. Jadi bisa saja nanti si sang suami mendapatkan tindakan dari seorang hakim meskipun tanpa ada gugatan cerai. Maksudnya seperti itu. Karena begini, kalau berbicara hukum akan gugatan cerai atau kita sebut dengan istilah khulu, itu sebetulnya hukum dasarnya makruh. Meskipun atas hukum dasar makruh ini nanti bisa aja berubah hukumnya menjadi jawaz, menjadi diperbolehkan, atau bahkan bisa saja menjadi suatu penganjuran. Nah, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ada lagi ibarat yang menceritakan seperti ini. Wa huwa imma wajibun, talak atau cerai, ada kalanya itu bisa saja nanti hukumnya menjadi wajib. Katalaqi mulin lam yuridil wat'a, seperti misalkan menceraikannya seorang istri yang disumpah ila dan tak mau lagi untuk disetubuhi. Au mandubun, dan bisa saja perceraian itu hukumnya dianjurkan. Ka'ayyajiza 'anil qiyami bihuquqiha, seperti ketika sang suami sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya atas hak-hak istrinya. Au sayyi'atal khuluqi, atau misalkan suami yang bersifat buruk. Ay bihaitsu la yusbiru ala usyratiha adatan fima yadhharu, sekiranya siapapun ya ini tidak akan sanggup lagi, atau misalkan yang sudah enggak sanggup atau enggak sabar kalau misalkan harus terus menjalin rumah tangganya. Jadi intinya begini dah. Intinya dari pembicaraan ini, meskipun di dalam kasus KDRT ini gitu ya, gugatan cerai itu tentu masih sebagai haknya seorang istri. Karena masalahnya di sini ada penzaliman kan dari seorang suami terhadap istrinya. Dan wanita korban KDRT ini pun sebetulnya masih mempunyai hak untuk mempertahankan rumah tangganya. Ya bisa aja kan alasannya ya bagaimana, karena yang dipikirkan kemaslahatan anaknya misalkan. Jadi yang dapat mengimbangi akan kemaslahatannya, apakah aku harus tetap bertahan dalam rumah tangga ini, atau apakah aku harus bercerai dalam keadaan rumah tangga ini, itu hak mutlak kebijakannya ada pada istrinya. Ya, kalau misalkan sang istri ini punya feeling yang begitu cukup besar, suamiku melakukan KDRT ini mungkin karena memang benar-benar lagi tidak kontrol. Aku merasa punya keyakinan sekali kalau suamiku ini dapat berubah, dan aku juga dipikir sangat masak-masak akan sepertinya akan lebih maslahat jika masih tetap bersama, ya monggo lanjutkan ya dengan segala konsekuensinya seperti itu. Dan itu kan bisa, caranya itu banyak yang kita lakukan. Kalau kita yang sudah tidak mampu, mungkin saja dengan pihak ketiga, misalkan kita mencari siapalah saudara atau misalkan siapa aja yang kita anggap bisa untuk menetralkan ini kan. Tetapi kalau misalkan di dalam keadaan KDRT ini sudah sangat memedorotkan banget. Ini sudah dikasih tahu, sudah ditegur, udah memasuk ranah kepada kedua belah pihak orang tua untuk mengingatkan suami kita ini masih tetap aja seperti ini, dan justru kalau diteruskan ini sangat merusak sekali terhadap fisik kita sebagai seorang istri, atau bahkan bisa sampai merusak terhadap mental istri, apalagi sampai terhadap anak-anaknya. Ya, kalau maslahat untuk berpisah, silahkan berpisah saja dengan cara baik-baik. Masya Allah, semoga ya keluarga kita oleh Allah selalu dijaga, selalu diraksa. Sekali lagi, semoga keluarga kita penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah.
Dan semoga hati pasangan kita ini selalu dibersihkan oleh Allah, sehingga setiap apapun kesalahan yang kita lakukan, pasangan kita udah duluan mengampuni kita gitu ya. Apalagi kita sebagai seorang istri, jika ingin mendapatkan di kelak kenikmatan di akhirat, maka sebetulnya tidak sulit-sulit, yaitu berwafatlah dalam keadaan ridhonya Allah dan juga ridhonya suami. Masya Allah ya. Ini setiap saat, setiap waktu, ini teteh pribadi pun harus selalu meminta maaf pada suami dan juga meminta ridhonya, karena kan umur kita tidak pernah ada yang tahu ya. Baik, mungkin para jamaah al-asran rahimakumullah, wallahu a'lam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.